Selamat datang di UC Channel. Pada kesempatan kali ini kita akan memulai sebuah perjalanan baru dalam membahas buku. Pada video kali ini kita akan membahas tentang asal-usul terbentuknya alam semesta berdasarkan buku Sejarah Dunia yang Disembunyikan karya Jonathan Black. Sebelum kita membahas tentang terbentuknya alam semesta berdasarkan buku ini, penting bagi kita untuk mengenal tentang keseluruhan buku yang sempat menjadi bestseller di kancah internasional. Buku Sejarah Dunia yang Disembunyikan karya Jonathan Black adalah buku yang diterjemahkan oleh Isma B. Sukanto dan Adi Toha dari buku aslinya yang berjudul The Secret History of the World. Dalam buku yang kontroversial ini, Jonathan Black mengupas secara tajam penelusurannya yang brilian tentang misteri sejarah dunia. Dari mitologi Yunani dan Mesir kuno sampai cerita rakyat Yahudi, dari kultus Kristiani sampai Freemason, dari Carol Agung sampai Don Quixote, dari George Washington sampai Hitler, dan dari perwahyuan Nabi Muhammad hingga legenda 1001 malam. Melalui buku ini, Jonathan menunjukkan bahwa pengetahuan sejarah yang terlanjur mapan perlu dipikirkan kembali secara revolusioner. Dengan pengetahuan alternatif ihwal sejarah dunia selama lebih dari 3000 tahun, dia mengungkapkan bahwa rahasia besar yang selama ini disembunyikan. Dalam kata pengantar buku ini, penulis menyatakan bahwa buku ini adalah buku tentang rahasia mistis dan supernatural. Dalam pendahuluan buku ini, penulis memberikan sedikit petunjuk ketika kita memutuskan untuk membaca buku ini dengan mengatakan bahwa saya ingin pembaca mencoba berimajinasi bagaimana rasanya mempercayai hal yang bertentangan dengan apa yang telah kita percaya sejak kecil hingga dewasa. Selanjutnya penulis mengatakan, timbulkan dalam diri Anda sendiri sebuah keadaan pikiran yang berbeda sehingga sejarah-sejarah yang akrab dan terkenal akan berarti sangat berbeda. Kemudian pada awal bagian pertama, secara eksplisit, penulis memberikan sebuah peringatan ketika kita akan membaca buku ini karena buku ini berisi tentang sejarah yang sangat berbeda dengan sejarah yang selama ini diajarkan. Maka mungkin kita akan banyak mengerutkan dahi. Bahkan akan terjadi pergejolakan dalam diri pembaca ketika mulai dan tenggelam dalam setiap kalimat dalam buku ini. Dalam hal ini, Jonathan mengatakan bahwa ketika Anda masih ada di perbatasan dan sebelum Anda akan memboroskan waktu lagi untuk sejarah ini, saya harus menjelaskan bahwa saya akan mencoba membujuk Anda untuk mempertimbangkan sesuatu yang mungkin dianggap tidak apa-apa bagi orang mistis atau orang gila, tetapi tidak akan disukai oleh para ilmuwan. Dia menegaskan bahwa seorang ilmuwan tidak akan menyukainya sama sekali. Pada bagian awal dari buku Sejarah Dunia yang Disembunyikan ini, Jonathan Black membahas bagaimana awal mula terbentuknya alam semesta berdasarkan ajaran kelompok rahasia atau esoteris, sekaligus memberikan sebuah gambaran tentang bagaimana ajaran rahasia tersebut bersinggungan dan kontra dengan pengetahuan ilmiah yang diteliti oleh para ilmuwan tentang bagaimana dunia ini terbentuk. Untuk menggambarkan tentang awal mula terciptanya alam semesta ini, Jonathan Black memulai bagian pertama buku ini dengan kalimat, "Pada suatu masa tidak ada waktu sama sekali." Artinya sebelum alam semesta ini ada, maka waktu pun tidak ada. Masa ketika waktu tersebut tidak ada disebut dengan masa permulaan, di mana masa ini tidak ada satupun benda yang berada di alam semesta. Waktu kemudian ada ketika benda-benda yang ada di alam semesta ini terbentuk. Hal ini dikarenakan pada awalnya waktu digunakan untuk mengukur perubahan posisi benda-benda yang ada di alam raya. Seperti 1 tahun adalah ukuran pergerakan bumi mengitari matahari, 1 hari adalah ulangan putaran bumi pada porosnya. Lantas, sebelum materi alam semesta ini ada dan waktu pun tidak ada, apa yang ada pada alam ini? Bagaimana kondisi alam ini? Lalu, bagaimana alam semesta ini terbentuk? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, Jonathan mengatakan bahwa sesuatu harus terjadi sebelum ada apa-apa. Kendati pun tidak ada materi, ruang, dan waktu, akan tetapi sesuatu harus terjadi untuk membuat yang lain bermula. Ketika belum ada benda, saat satu hal yang pertama harus terjadi, tepat untuk mengatakan bahwa yang pertama terjadi pasti sangat berbeda dari kejadian-kejadian lainnya yang dicatat dalam istilah hukum fisika.
Dari kalimat-kalimat Jonathan Black tersebut seolah-olah mendorong kita untuk meyakini bahwa pasti sudah ada sesuatu sebelum alam semesta ini ada, yang kemudian menyebabkan materi alam ini terbentuk. Lalu, apakah yang ada ketika materi ini belum terbentuk? Dia memberikan pernyataan, mungkin masuk akal, untuk mengatakan bahwa yang pertama kali terjadi merupakan kejadian mental daripada fisik. Artinya sebelum materi atau alam fisik ini ada, kondisi yang ia sebut sebagai kejadian mental yang kemudian membentuk materi alam semesta. Lebih lanjut, Jonathan mengatakan bahwa gagasan tentang kejadian mental yang menghasilkan efek fisika mungkin awalnya tampak kontraintuitif. Tapi kenyataan itu adalah sesuatu yang kita alami sepanjang waktu. Misalnya, apa yang terjadi ketika gagasan muncul dalam benak saya seperti aku hanya harus mengulurkan tanganku dan membelai pipinya. Merupakan sebuah denyutan yang melontarkan sebuah sinaps dalam otak saya. Sesuatu seperti aliran listrik yang menggerakkan saraf lengan dan tangan saya bergerak. Dari ilustrasi yang diberikan oleh Jonathan tersebut, dapat ditangkap suatu makna, yaitu gagasan akan melahirkan tindakan atau kejadian fisik. Dengan demikian, menurut dia, sebelum materi semesta ini ada dan terbentuk, maka yang ada pertama kali adalah sebuah gagasan. Ya, sebuah gagasan. Lalu siapakah yang memiliki gagasan tentang terciptanya alam semesta ini? Dalam buku ini dikatakan bahwa Tuhan mencerminkan dirinya kepada dirinya sendiri. Ia tampak seperti apa adanya, ke dalam sebuah cermin imajinasi dan melihat ke masa depan. Ia membayangkan makhluk-makhluk sangat mirip dirinya. Ia membayangkan makhluk-makhluk bebas, kreatif, yang mampu mencinta, sangat cerdas, dan berpikir dengan penuh kasih bahwa mereka mampu mengubah dirinya sendiri dan makhluk sejenis menjadi makhluk yang paling mendalam. Mereka bisa memperluas pikiran untuk merangkul totalitas kosmos, dan di kedalaman hati mereka bisa membedakan juga rahasia-rahasia karya mereka yang paling halus. Berdasarkan pendapat yang dituangkan dalam buku ini, dapat dilihat bahwa alam semesta ini akan ada karena ada yang menciptakannya. Menurutnya, alam semesta ini merupakan hasil gagasan Tuhan yang kemudian lahir sebagai sebuah cermin dari keberadaan yang menciptakan. Benarkah hanya sebuah cermin atau bahkan lebih dari sekedar cermin? Apakah pernyataan dari kisah ini membingungkan, terlalu mengada-ngada, atau seperti sebuah hayalan? Sekali lagi kami mengingatkan bahwa apa yang dituliskan dalam buku ini seperti yang dikatakan penulis, bahwa buku ini semua berkebalikan. Penulis mengatakan bahwa tulisan-tulisan dalam buku ini bersumber dari ajaran-ajaran esoteris, ajaran-ajaran keyakinan kuno yang kemudian masih dilestarikan oleh kelompok-kelompok rahasia yang kami sendiri pun tidak tahu siapa dan di mana kelompok-kelompok rahasia ini berada. Ya, seperti namanya, rahasia. Bagaimana? Apakah Anda sudah memiliki jawaban tentang asal-usul penciptaan berdasarkan buku ini? Atau Anda malah semakin bingung? Apakah perlu kita lanjutkan pembahasan dengan proses penciptaan dengan sumber buku ini? Itulah pembahasan singkat pada video kali ini. Pembahasan ini hanya secuil dari banyaknya pembahasan dalam buku sejarah dunia yang disembunyikan karya Jonathan Black. Untuk mendapatkan gambaran yang utuh tentang isi buku ini, kami menyarankan Anda untuk membaca bukunya langsung. Bagikan video yang Anda tonton ini kepada teman-teman Anda, agar mereka tahu apa yang Anda tahu. Nantikan video kami selanjutnya dan salam universal.